Ya bahasa kasarnya untuk suami Mokondo ya, cerita bahasa kasarnya. Baik teman-teman, selamat datang di podcast Ruang Bicara. Tempatnya berbicara berbagai hal yang sifatnya edukatif dan inspiratif teman-teman. Pada hal hari ini atau yang menarik hari ini, kita akan berbincang-bincang persoalan apa yang kita bincang-bincang ya hari itu? Poligami. Oke ya, itu teman-teman, saya sudah lupa judulnya teman-teman. Jadi persoalan poligami. Nah ini sebenarnya menarik kita bahas teman-teman, karena akan mengundang referensi, akan mengundang perspektif dan tentu pendalaman-pendalaman berkenaan dengan poligami itu sebenarnya seperti apa. Jadi saya akan membahas dan melakukan pendalaman berkenaan dengan poligami bersama seorang advokat praktisi hukum di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Siapa dia? Namanya Sirajuddin Takeyama Maran SH. Bagaimana Sirat, apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik hari ini. Oke, kalau sudah baik hari ini, semoga bincang-bincang kita hari ini, ngobrol kita, semoga ya setidak-tidaknya memberikan inspirasi lah, edukatif ke siapapun yang nantinya akan nonton. Amin, amin. Oke, saya memulai dari pertanyaan pertama dan pembuka. Apa pendapatnya, perspektifnya berkenaan dengan poligami? Nah itu dulu deh, gimana? Silakan. Ya baik, terima kasih Bung Pandu. Ini terkait dengan poligami teman-teman. Jadi poligami ini memang diizinkan dalam agama Islam. Jadi perspektif dalam agama Islam ini ya, maksudnya untuk teman-teman atau yang mempraktekkan poligami ini kan biasanya dalam Islam ini. Jadi sebenarnya poligami dalam Islam ini diizinkan ya, tapi bukan dianjurkan itu ya. Jadi harus kita pahami bahwa poligami itu memang diizinkan dan diperbolehkan, tapi tidak dianjurkan itu. Jadi poligami diizinkan untuk suami ini untuk menikah lebih dari satu istri. Dalam Al-Quran itu dibatasi 4 istri ya, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, kalau mampu berlaku adil lahir dan batin. Oke, jadi kita stop di situ dulu. Ternyata poligami itu diizinkan tetapi tidak dianjurkan. Tapi kalau yang mau boleh juga dong ya? Boleh. Oke, boleh juga teman. Boleh. Tapi dengan catatan piring dan cobeknya itu tidak terbang maksudnya. Betul. Oke, teman-teman, menarik tadi yang disampaikan oleh Bung Sirat bahwa poligami itu diizinkan. Oke, saya akan masuk berkenaan dengan diizinkan. Diizinkan ini maksudnya dan pemahamannya seperti apa? Bagaimana? Baik. Jadi maksudnya begini. Poligami itu dalam pandangan Islam itu boleh, diizinkan itu. Jadi laki-laki ketika dia bisa berlaku adil, bisa berbuat adil terhadap istri yang pertama, kedua, ketiga, atau dan keempat nanti, maka dia diperbolehkan itu untuk menikah lagi, diizinkan itu dalam tanda konteks atau dalam tanda kutip itu diizinkan. Jadi seperti itu. Oke. Diperbolehkannya tadi itu. Oke. Diizinkan itu. Sudah diizinkan. Saya beralih ke posisi bagaimana kalau si suami ini ternyata tidak diizinkan, dan kalaupun tidak diizinkan, oleh siapa itu yang tidak mengizinkan? Bagaimana tanggapannya? Oke, baik teman-teman. Jadi masih seputar terkait diizinkan dan tidak diizinkan tadi tentang poligami ini, maka sebenarnya dalam tadi kan sudah berbicara masalah dari sudut Islam ya. Ini kan masuk dalam perspektif hukum negara ini. Memang dalam hukum negara itu diizinkan juga si suami untuk berpoligami, itu diatur dalam pasal 3 dan 4 Undang-Undang Perkawinan itu nomor 1 tahun 1974. Nah, diizinkan ini dalam artian diizinkan oleh suami itu. Diizinkan oleh istri tua atau istri pertama untuk kemudian dapat menikah lagi. Nah, dalam prakteknya ketika kita berbicara dalam hukum undang-undang perkawinan, maka harus ada izin tertulis dari istri pertama dan kemudian
ada izin tertulis dari pengadilan agama untuk si suami mau melakukan poligami itu. Oke, teman-teman, tadi saya sempat kaget tuh karena disampaikan bahwa harus mendapatkan izin dari suami. Wah, itu bahaya. Jadi kemana-mana pikiran saya. Oke, bahwa harus mendapatkan izin dari pasangannya, dalam hal ini istrinya. Nah, maksud dalam pemahaman izin ini, bisakah dalam bentuk lisan? Oke, perbolehkan, silakan menikah lagi, poligami lagi. Ataukah memang harus ada yang tertulis sehingga itu nantinya menjadikan alat bukti di persidangan, bagaimana? Oke, baik teman-teman. Jadi terkait izin dari istri ini sebenarnya bisa melalui izin tertulis maupun secara lisan. Namun dari negara ini kan asik nih teman, dari negara ini kan asik nih. Dia mau memfasilitasi ketika si suami ini mau menikah lagi nih. Nah, untuk untuk menghindari perdebatan di kemudian hari atau menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, maka negara ini mengharuskan bahwa ketika mau melakukan poligami, maka si suami ini harus mendapatkan izin tertulis itu dari istri melalui pengadilan agama. Ada namanya pengajuan poligami di pengadilan agama itu. Jadi ini supaya dimaksudkan di kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Semisal nanti ketika sudah menikah nih sama istri kedua, ternyata istri pertama ini merasa cemburu atau kemudian merasa tidak terima dan marah-marah lah. Maka si suami punya alasan bahwa ini loh bukti ketika saya menikah dengan istri kedua, ini ada bukti tertulis atau izin tertulis dari istri dan istri pertama melalui pengadilan agama juga mengizinkan untuk saya nikah lagi. Jadi hal-hal seperti itu yang diantisipasi kemudian hari itu. Oke, menarik kawan-kawan kalau kita ngobrol pendalaman berkenaan dengan poligami. Saya sempat terpikir itu kan yang memberikan izin ialah pasangan atau istri yang pertama. Anggap saja misalnya dalam pernikahan yang pertama ternyata ada anak dan seterusnya. Perlukah juga mendapatkan izin tertulis dari anak-anaknya, atau memang nggak perlu, hanya yang diperlukan itu istrinya? Bagaimana tanggapannya itu? Baik, sejauh yang saya pahami dalam aturan atau dalam undang-undang perkawinan, yang diperlukan adalah izin dari istri. Namun ada beberapa catatan itu yang harus dilihat bahwa suami ini mau menikah lagi, itu ada beberapa catatan yang diperlukan untuk kemudian istri mengizinkan itu. Yang pertama, ketika istri tidak melakukan kewajibannya sebagai istri. Yang kedua, ketika istri tidak mampu memberikan keturunan. Yang berikut, ketika istri sakit dan tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai seorang istri. Nah, itu yang diutamakan. Apakah perlu suami untuk kemudian ada di pernikahan pertama ada anak, dan si suami ini mau menikah lagi, apakah perlu dia mengizinkan kepada anaknya? Secara etik atau secara moral, si suami atau si bapak ini harus meminta izin dulu kepada anaknya ini. Tetapi secara hukum dalam undang-undang perkawinan itu saya tidak diatur bahwa si suami harus meminta izin tertulis ataupun lisan terhadap anaknya. Tapi yang utamanya adalah kepada istrinya itu. Oke, jadi sebenarnya persoalan moral ya, persoalan moral, hubungan parenting, anak dan bapaknya ini, bahwa bapaknya ingin menikah lagi, ingin poligami. Jadi memang secara regulasi tidak ada mengatur hal tersebut, yang mana harus mendapatkan izin tertulis dari anaknya. Oke, berikutnya, semisalnya nih, istri yang pertama baik betul, ternyata sehat, baik, rajin mencuci, rajin angkat kayu, dan rajin sebagainya, semuanya deh. Semua dia rajin itu, apapun dilakukan itu baik, apapun yang dimintakan oleh suami, semua dilakukan. Apakah hal-hal itu boleh juga itu dalam keadaan normal dan baik dan sehat mengajukan poligami? Ini yang sering terjadi di lapangan memang contoh kasus seperti tadi ya, bahwa ketika istrinya sehat-sehat saja, rajin, menuruti semua apa yang diinginkan oleh suami, ada keturunan apa segala macam, tapi suami ini mau minta lagi untuk menikah. Dan tentunya untuk kasus seperti ini, si suami ini harus berdiskusi lebih dalam, meminta izin secara baik-baik
kepada si istri ini. Apapun alasannya itu harus diminta izin baik-baik. Kalau misal istri pertama atau istri tua ini mengizinkan, maka ada jalan mulus. Tetapi ketika istri pertama ini, wah, secara kewajiban sebagai seorang istri sudah dia tuntaskan secara baik dan secara aturan sebagaimana mestinya. Namun tiba-tiba si suami meminta izin untuk menikah lagi dan istri pertama ini menolak atau tidak mau mengizinkan. Maka si suami ini tidak boleh memaksakan diri untuk mau menikah lagi. Jangan mengedepankan hawa nafsu. Tetapi lihat juga istri pertama ini, karena nanti di pengadilan juga tentunya ketika mengizinkan untuk suami itu menikah lagi, tentunya akan melihat alasan-alasannya itu. Apakah alasan itu emang betul-betul dapat dikabulkan untuk poligami lagi, atau emang alasan itu hanya untuk mengada-ngada untuk kemudian bisa tersalurkanlah si hasrat dari laki-laki atau si suami ini untuk menikah lagi. Maka itu perlu dipertimbangkan juga di pengadilan nanti. Jadi intinya bahwa ketika suami atau istri itu baik-baik saja, maka harus berbicara atau komunikasi intens lah dengan si istri. Jika memang tidak disetujui, ya ngurungkan niatnya untuk menikah lagi. Nah, oke, itu sebagaimana penyampaian tadi. Tapi bagaimana kalau si suaminya ini ngumpet-ngumpet, diam-diam, sembunyi-sembunyi, langsung poligami? Nah, itu bolehkah dalam aturan atau bagaimana pandangannya? Oke, baik teman-teman. Jadi begini, ini memang menarik terkait poligami nih teman-teman. Ada istri yang baik-baik, kemudian si suami meminta untuk menikah lagi dan istri tidak mau itu. Atau memang istri tidak baik-baik saja, dia tidak bisa memberikan keturunan segala macam, tapi suami meminta izin untuk poligami lagi, istri tidak mau. Akhirnya si suami meminta atau pakai jalan pintas, menikah lagi secara diam-diam. Jadi ini hati-hati nih untuk para suami di luar ketika mau menikah lagi secara diam-diam. Karena memang secara aturan itu dilarang menikah lagi secara diam-diam itu, tanpa meminta izin kepada istri pertama. Secara ilegal boleh, tetapi hati-hati. Ketika istri mengadukan si suami, maka suami berpotensi untuk dipidana pada pasal 279 KUHP, ancaman 5 tahun loh kalau istri mengadukan. Jadi hati-hati. Pun begitu ketika si perempuan di luar sana yang mau menikah suami orang, hati-hati, bisa dipidana 7 tahun dengan ancaman pidana 7 tahun itu di 279 ayat 2 kalau tidak salah itu KUHP. Ketika istri tuanya ini tahu dan mengadukan ke pihak yang berwajib. Jadi hati-hati ketika mau menikah lagi suami tanpa izin ke istri tua atau istri sah. Dan hati-hati juga untuk si istri kedua yang dinikahi siri ini, banyak konsekuensi hukumnya. Kalau memang sanggup menerimanya silakan saja. Kalau tidak ya tidak usah gitu, cari aman saja gitu. Oke, jadi teman-teman itu sangat berbahaya dan sangat luar biasa teman-teman. Jadi nggak boleh sebenarnya ketika ada niatan si suaminya poligami tetapi ngumpet-ngumpet, diam-diam, sembunyi-sembunyi. Ternyata ada konsekuensi besar ketika memang itu terus dan menerus dilakukan dengan berbagai cara, dengan berbagai intrik. Oke, sekarang saya menarik ke rangkaian prosedural lah. Ketika si istri menyetujui ada kesepakatan atau tertulis yang dituangkan, terus si suami ini langkah apa yang dia tempuh? Dia pergi ke KUA langsung kah, ke capil kah, pengadilan kah, kemana sebenarnya? Baik teman-teman, ketika ini masalah proseduralnya, ketika ini untuk bapak di luar sana atau suami-suami di luar sana yang berminat untuk poligami nih, yang berminat poligami ya. Kalau saya mungkin tidak, tapi untuk teman-teman di luar sana, kalau mau berpoligami, ini jalannya. Yang pertama yang paling utama adalah minta izin kepada istri tua atau istri pertama. Minta izinnya untuk menikah lagi. Jika memang diizinkan, buatlah perjanjian tertulis itu atau surat izin dari istri secara tertulis. Setelah dapat izin tertulis, buatlah izin di pengadilan agama. Nanti dari pengadilan agama mengeluarkan izin kepada si suami untuk menikah lagi dan kemudian membawa berkas-berkas layaknya menikah seperti pada umumnya ke KUA, kemudian didaftarkan dan melangsungkan pernikahan.
Nah, jadi seperti itu teman-teman. Tinggal tambahannya itu surat izin dari istri dan kemudian izin dari pengadilan. Ini bagi untuk suami-suami yang mau menikah lagi di luar sana. Jadi sederhana, simpel. Jadi tidak usah dipikir ribut. Tidak usah, kalau memang istri tidak mau ya sudah tidak usah lagi. Tapi kalau memang paksa ya silakan saja. Tapi konsekuensi hukumnya banyak. Konsekuensi hukumnya sedang menanti di luar tuh. Jadi dipikirkan matang-matang. Oke, teman-teman, itu dia. Jadi ada cara, ada trik, ada jalan ketika para suami di luar sana ingin beristri lebih dari satu. Ada jalannya, sebagaimana yang disampaikan oleh Bung Sira tadi. Oke, itu tadi kita berbicara berkenaan dengan rangkaian prosedural lah. Semisalnya sudah proseduralnya jalan, ternyata di dalam persidangan ternyata istri pertamanya walaupun dia sudah membuat catatan tertulis mengizinkan, ternyata dalam pemeriksaan di persidangan di mana ada hakim yang sebagai pengatur lalu lintas persidangan, ternyata pas ditanyakan ke istri pertama, ternyata istri pertama bilang, "Bah, Pak, kayaknya saya nggak jadi deh nih, saya cabut aja kayaknya." Gimana itu? Itu batalkah? Atau kemudian tetap aja nanti bisa lanjut dan diputuskan, dikabulkan? Bagaimana tanggapan? Oke, baik. Jadi begini, terkait itu ya, ini kan sudah izin dari istri pertama atau istri tua, kemudian melangkah ke pengadilan untuk minta surat izin itu, izin nikah lagi di pengadilan agama. Ternyata dalam proses persidangannya itu istri tua ini berubah pikiran, wah saya tidak mau dimadu gitu ceritanya. Ya sudah, pastinya nanti dari pengadilan akan mempertimbangkan terkait keputusan atau kemauan dari istri tersebut. Jika memang kemauan dari istri tersebut diterangkan di muka pengadilan itu memang kuat dan memang ketika hakim menilai itu bahwa memang ya sudah, keterangan atau kemauan atau izin dari istri tua ini memang layak dijadikan pertimbangan untuk tidak dilanjutkan izin bagi suami untuk menikah lagi, ya maka dari si pihak suami ini legowo saja untuk menerima bahwa memang istri saya tidak mau saya menikah lagi. Ya sudah, terima saja. Karena apapun yang terjadi jangan dipaksakan. Karena konsekuensi hukumnya tuh panjang. Jadi ketika istri berubah pikiran di pengadilan, ya sudah, terima saja kalau memang nanti ketika putusan pengadilan izin poligaminya ditolak. Oke. Tapi saya membayangkan begini lagi, ternyata dalam rangkaian prosedural dan pada tahap persidangan itu istri pertama bilang nggak jadi deh, nggak usah aja. Ternyata dibatalkan. Tiba-tiba 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan kemudian istri yang pertama, oke, sudah Pak, silakan poligami, lanjutkan lagi. Nah, itu bisa lagi nggak diajukan ke pengadilan agama, atau ternyata ketika pertamanya sudah dinyatakan stop, batal, maka tidak boleh lagi bergeser ke kedua kalinya? Bagaimana? Baik. Nah, ini juga sering ditanyakan ke kita ya. Tentunya sebelum melangkah ke sana, kita melihat juga latar belakang dari si suami mau meminta izin menikah lagi ini. Jika memang alasannya si istri ini tidak bisa memberikan keturunan dan sakit dan tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagaimana seorang istri, dan kemudian seperti tadi awalnya sudah dikasihkan rekomendasi secara tertulis, izin tertulis, namun dalam pengadilan ternyata yang bersangkutan berubah pikir lagi bahwa saya tidak mau dimadu, kemudian batal izin poligaminya, dalam beberapa bulan kemudian mengajukan lagi, maka dengan alasan-alasan yang sama, ketika alasan itu kuat bahwa si istri tidak bisa memberikan keturunan dan segala macam lain-lain, maka silakan dilanjutkan saja untuk melakukan izin poligami di pengadilan agama dan hadirkan saksi dan segala macam, sebisa mungkin menguatkan alasan untuk menikah lagi sehingga pengadilan bisa memutuskan bahwa si suami layak untuk menikah lagi itu. Oke, menarik. Saya masih tetap di rangkaian prosedural dan tahapan persidangan. Ternyata pada saat proses persidangan, saksi yang dihadirkan anggap saja orang tua dari si perempuan. Si
apa anaknya ataupun si istri dari suami yang mengajukan ini, istrinya oke aja, menerima aja. Si orang tua ini ternyata tidak menerima, tidak mau. Wah, nak, Pak Hakim, saya nggak mau anak saya dipoligami. Mending anak saya ini ya sudah sama suaminya, toh dia baik-baik aja. Nah, penyampaian keterangan di muka persidangan yang disampaikan oleh orang tua kandungnya, apakah itu akan mempengaruhi putusan diterimanya atas permohonan tersebut? Bagaimana tanggapannya? Oke, baik. Jadi esensinya kita lihat lagi, nanti pasti dari pengadilan akan melihat juga bahwa apakah dari pihak istri ini, dalam artian si istri tua ini betul-betul ikhlas lahir batin, ridho dunia akhirat si suami ini menikah lagi. Jika memang lahir batin dunia akhirat menikah lagi si suaminya, sudah diizinkan secara tertulis, walaupun nanti kemudian ada saksi yang dihadirkan, kemudian orang tua, saksi dari orang tua si istri tua ini tidak mau, maka apapun alasannya itu pasti ada sedikit kemungkinan atau ada kemungkinan bahwa hakim dapat mengabulkan izin poligami tersebut. Oke, menarik kawan-kawan. Sekarang saya akan bergeser. Itu sudah rangkaian prosedur kita sudah sudah ceritakan pendalaman. Sekarang bagaimana? Misalnya contoh nih, kita contoh konkret dan real lah. Bahwa si laki-laki ini anggap saja atau contoh ternyata tidak bekerja. Tidak bekerja sama sekali. Alias tidak ada aktivitas. Punya istri dan kemudian mengajukan poligami. Si istrinya oke aja, orang tuanya oke aja. Apakah dalam proses pembuktian dengan tidak kerjanya si laki-laki ini, tidak ada aktivitas, artinya tidak ada pemasukan untuk rumah tangganya, apakah itu mempengaruhi juga atau ternyata cukup aja sudah keterangan istri, tidak perlu lagi pertimbangan finansial? Bagaimana tanggapannya? Oke, baik. Ini untuk ya bahasa kasarnya untuk suami Mokondo ya, cerita bahasa keren ini. Jadi sudah tidak berpenghasilan, istri ada istri pertama, berpenghasilan bulanan atau harian pun tidak ada, kemudian mau mengajukan nikah lagi, alias poligami nih. Kembali lagi kita bercerita atau kita melihat bahwa poligami dalam Islam memang diizinkan, dalam undang-undang pun diizinkan, dalam undang-undang perkawinan ya. Catatan yang pertama, si suami bisa adil lahir batin dunia akhirat. Yang pertama itu nafkah lahir batin ya. Jadi ketika berbicara masalah nafkah ini, maka si suami wajib ada yang namanya penghasilannya untuk menafkahi istri pertama maupun istri-istri yang kemudian dia nikahi. Akan tetapi ketika si suami tersebut tidak punya penghasilan dan kemudian mau mengajukan poligami, maka secara kacamata hukum Islam pun dilarang itu. Kamu sudah tidak punya penghasilan, mau menikah lagi, istri pertama aja kamu khususan untuk memberi makan itu, kemudian memaksakan diri untuk mengajukan izin menikah lagi izin poligami di PA, pun rasa-rasanya hakim akan keberatan untuk mengabulkan itu, karena mau kasih makan apa anak orang itu ketika mau poligami lagi. Oke. Teman-teman, yaitu saya kira dengan bermodalkan keikhlasan, keridoan dari istri pertama, hanya bermodalkan itu aja, ternyata dalam perjalanannya ternyata hakim mempertimbangkan juga kekuatan finansial. Apalagi si laki-laki ini hanya bermodalkan, ya tadi sampaikan Makondo. Nah, Makondo itu silakan para pendengar ruang bicara mengartikan itulah kira-kira Makondo itu apa, kawan-kawan. Oke, menarik teman-teman berbicara berkenaan dengan persoalan poligami. Oke, Bung Sirat, kita sudah mau 24 menit. Betul. Waktu yang sangat singkat. Mungkin statement atau himbauan, spirit, silakanlah kalimat-kalimat apa yang ingin mau disampaikan, semoga saja itu menjadi edukasi bagi pendengar. Silakan. Oke, baik. Ini untuk suami-suami di luar sana, tidak usah memaksakan diri untuk poligami atau menikah lebih dari satu istri ketika satu saja sudah cukup membuat kita nyaman. Dan untuk istri-istri di luar sana, jangan sekali-sekali mengizinkan mengizinkan suami untuk menikah lagi jika istri tanpa ada uzur atau halangan. Terima kasih. Oke, teman-teman.
teman-teman. Jadi itu menarik berkenaan dengan poligami, bahwa poligami itu diperbolehkan tetapi dengan berbagai macam catatan yang panjang. Kita ketemu di video akan datang. Terima kasih teman-teman.